Sahabat bisa lihat pagi ini melon golden udah seukuran ini sahabat ya. Dan ini sampai sudah harus kita ikat sahabat agar batangnya itu nggak sampai putus seperti itu, karena ini bobotnya sudah lumayan besar sehingga kita harus bantu mengikatnya dengan bantuan tali. Nah, rata-rata sudah berbuah, masing-masing polybag sudah membawa buahnya. Itu masing-masing saya sisakan 2-3, misalkan seperti ini sahabat ya. Kita bisa lihat di atas ya, nah, seperti ini. Ini juga sudah berbuah. Dan ini juga kita harus sudah ikat agar tidak putus seperti itu. Nah, sekali lagi sahabat, bagi yang ingin menanam golden melon dengan mendapatkan profit atau keuntungan yang maksimal, yang pertama sahabat harus menyiapkan media tanam yang subur. Karena apa? Karena di sini kita tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan pupuk sintetis, tidak menggunakan pestisida kimia. Itu sebabnya untuk menanam melon dengan memastikan bahwa melon kita bisa tumbuh subur seperti itu, yang pertama medianya harus subur dan bernutrisi. Yang kedua, kalau kita membesarkannya secara organik, terlebih di musim hujan, nah saya menggunakan metode penanaman di greenhouse seperti itu. Nah, di bagian greenhouse ini saya gunakan plastik biasa, bukan plastik UV, plastik yang murah itu, yang harganya semeter kalau nggak salah sekitar 7.500 sampai 8.000 per meter. Kemudian saya kombinasikan di atasnya itu dengan jaring seperti ini. Ini namanya apa ya? Di toko pertanian bisa dibeli. Pokoknya kain jaring yang lubangnya kecil-kecil seperti itu. Bagian atasnya, bagian bawahnya baru kita gunakan plastik. Nah, ini menghemat banget biaya dari pembuatan greenhouse. Greenhouse abal-abal kata saya. Merah yang 4 hari lalu kita tanam sudah tumbuh dan sprout sebesar ini sahabat ya. Jadi benar-benar cepat pertumbuhannya. Sahabat bisa lihat videonya ketika saya berkebun bersama anak-anak dan istri menyiapkan bedengan baru untuk bawang merah ini. Kubis kemarin yang kita semprot dengan larutan dari pohon jarak, dari daun dan batang jarak. Nah, serangan ulat sudah melemah ya, dalam arti saya tidak melihat lagi serangan ulat seperti itu. Ini berarti bahwa pestisida dari jarak itu efektif bila kita gunakan secara rutin untuk menghindari hama ulat seperti itu sahabat. Nah, sahabat, ternyata bebeknya sudah ada yang bertelur. Ini telur bebek, entah yang mana yang bertelur, akan tetapi bebek sudah bertelur dan ini kabar gembira di kebun saya. Jadi sahabat, kita kolek aja, kita konsumsi saja, karena saya tidak akan menetaskannya dulu dalam kurun waktu sekarang karena masih musim hujan. Nanti di musim kemarau saya baru akan menetaskannya. Untuk itu di musim hujan ini semua telur saya akan konsumsi seperti itu sahabat. Nah, itu telur bebek. Sekarang kita mau panen telur ayam kampungnya. Bertelur 2, ini kemungkinan kemarin bertelurnya saya nggak sempat ambil. Jadi kedua-duanya ayam betina ini kembali bertelur. Kemarin sempat satu aja sudah rehat bertelur, sekarang kedua-duanya bertelur lagi. Apa rahasianya? Nanti saya akan berikan triknya bagaimana agar ayam kampung kita bisa bertelur dengan terus berkesinambungan tanpa jeda. Ini benar-benar penemuan asli dari kebun Bali Oranye TV. Jadi ternyata ada triknya membuat ayam kampung bisa bertelur tanpa henti. Banyak yang bilang, wah Pak, hidupnya kok kayak di video game ya. Ya sebenarnya cara hidup seperti apa itu tergantung pilihan dari sahabat. Mau hidupnya simple, murah, tergantung bagaimana sahabat menjalankan hidup ini. Ini ikan nila merah, ukurannya sudah cukup besar. Mungkin sebulan lagi sudah bisa saya panen dan saya konsumsi seperti itu. Banyak sekali permintaan dari sahabat di kolom komentar mengenai bagaimana cara membasmi menghindari hama siput. Baik itu siput yang bercangkang maupun yang tanpa cangkang sahabat. Karena memang hama siput ini bagi saya adalah hama yang sangat pintar sahabat. Karena mereka menyerang dengan cara yang unik. Mereka bergerilya, nah belepotan lah, bergerilya di malam hari sahabat. Jadi serangan mereka polanya kita sampai nggak ketahui. Bahkan banyak yang tidak menyadari bahwa ini adalah serangan dari siput atau kecot atau apalah. Yang jelas mereka hama atau organisme pengganggu tanaman dari filum mollusca kelas gastropoda seperti ini benar-benar banyak merugikan petani dengan tanpa petani sadari. Serangannya tiba-tiba, serangannya mendadak,
seperti dirusak oleh hama yang kita tidak ketahui dari mana asalnya, karena cara menyerang mereka memang sangat pintar seperti itu. Nah, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi organisme pengganggu tanaman seperti ini. Nah, ada dua hal yang bisa kita gunakan dalam mengatasi hama siput atau bekecot atau hama di filum Mollusca ini. Sahabat bisa menggunakan strategi pertama mencegah, kemudian kalau mencegahnya kita kebobolan seperti itu, kita bisa attackment atau kita bisa menyerang seperti itu, sahabat. Karena apa? Karena memang kawanan OPT ini, organisme pengganggu tanaman ini memang memiliki karakteristik yang pintar, kemudian mereka menyerang secara diam-diam di malam hari. Nah, ini harus kita akali pertama dengan sebisa mungkin melakukan pencegahan, dan setelah pencegahan itu mungkin terlambat, nah kita bisa melakukan cara menyerang seperti itu, sahabat. Nah, langkah yang pertama sebisa mungkin bersihkanlah gulma atau rumput liar yang tumbuh di sekitar daerah kita menanam sayuran, sahabat. Mengapa seperti itu? Karena OPT ini atau organisme pengganggu tanaman berupa bekicot, siput dengan cangkang maupun tanpa cangkang itu sangat menyukai lingkungan di mana mereka bisa merasa kondusif seperti itu. Nah, lingkungan yang memiliki gulma atau rumput yang tinggi biasanya sangat disukai oleh si siput ini, sahabat. Siput maupun bekecot ini akan tumbuh lebih masif, lebih banyak di kebun sahabat apabila sahabat tidak melakukan pembersihan gulma atau rumput yang ada di sekitar areal penanaman sayuran, sahabat. Nah, sahabat, kemudian jangan pernah membiarkan ada barang yang tergeletak di kebun, barang yang tidak berguna, misalkan seperti kayu ini, bambu ini. Jangan biarkan banyak benda-benda seperti ini, misalkan seperti kertas, karton, kemudian batu bata, kemudian kayu yang tergeletak di daerah kebun sahabat atau di sekitar sahabat menanam sayuran, sehingga nanti ini bisa mengundang datangnya siput. Karena apa? Karena di tempat-tempat seperti ini biasanya siput bersembunyi seperti itu, sahabat. Jadi bersihkan semua barang-barang yang tidak dibutuhkan di kebun, kemudian taruh di tempat yang khusus agar daerah kebun tidak menjadi sarang bagi tumbuhnya siput, baik itu siput bercangkang maupun siput tidak bercangkang. Intinya bersih-bersih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, hati-hati dengan polybag, sahabat. Jadi sahabat perhatikan daerah sekitar bawah polybag, biasanya di bagian sini. Biasanya di bagian sini terdapat siput yang bersembunyi, sahabat, dan akan menyerang di malam hari. Nah, sahabat bisa menjauhkan letak polybag seperti ini. Seandainya sahabat menanam dengan metode polybag sebagian, kemudian menanam di raised bed sebagian, atau di tanah langsung sebagian. Nah, sebisa mungkin atur jarak antara penempatan polybag dengan tanaman sahabat di raised bed ataupun di bedengan. Nah, terlebih yang perlu diwaspadai adalah biasanya kalau siput itu paling suka menyerang sayuran usia pendek, sayuran daun seperti pakcoy. Nah, bila sahabat memiliki tanaman seperti itu, kalau bisa jauhkan jarak antara polybag dengan tanaman-tanaman seperti itu. Berbeda halnya dengan tanaman daun bawang atau bawang, biasanya siput tidak terlalu menyukainya. Nah, yang perlu kita berikan perhatian khusus adalah penempatan polybag atau pot yang berada di samping dari tanaman sayuran daun seperti pakcoy, itu harus kita atur jaraknya. Jangan terlalu dekat karena siput yang bersembunyi di bawah polybag ini bisa langsung saja malam harinya itu datang ke raised bed dan kemudian memangsa, melahap semua sayuran yang ada di raised bed seperti itu. Nah, kemudian cara yang keempat, masih dalam rangka mencegah siput datang. Nah, sahabat, ketika melakukan penyiraman, usahakan lakukan penyiraman di pagi hari, sahabat. Karena apa? Karena bila sahabat menyiram itu pada waktu sore hari, nah, ini akan memberikan kelembaban yang disukai oleh si siput pada saat malam hari. Nah, ini akan menambah merangsang kedatangan siput di malam hari, karena mereka selain berburu makanan, mereka juga merasa nyaman di daerah yang lembab seperti itu.
Nah, misalkan ketika kita menyiram polybag seperti ini, tentu saja nanti di sini akan ada air yang masih menempel di media polybag maupun daerah batang, bahkan di daunnya. Nah, ini akan menyebabkan siput sangat nyaman ke daerah seperti ini. Mereka sangat menyukai kelembaban yang tinggi, terlebih di malam hari, sahabat. Jadi usahakan siramlah pada pagi hari, sehingga di malam hari di polybag kita atau di media tanam kita itu tidak terjadi lingkungan yang lembab. Karena ketika lingkungan itu lembab, mereka akan datang berbondong-bondong seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, maksimalkan pertumbuhan tanaman, sahabat, terutama tanaman sayuran usia pendek di persemaian. Nah, tanaman sayuran usia pendek ini sebenarnya memerlukan waktu yang relatif singkat ketika kita pindah tanamkan dari persemaian. 20 hari setelah kita dipindah tanamkan dari persemaian, biasanya sayuran sudah bisa dipanen seperti itu. Nah, ketika kita bisa memaksimalkan pertumbuhan di media semai, maka sahabat hanya memerlukan waktu sekitar 20 hari sampai 25 hari di media penanaman. Nah, jarak waktu yang singkat ini akan memberikan kesempatan yang lebih sempit bagi siput untuk menyerang sayuran kita, ketimbang tanaman-tanaman yang umurnya sampai 1 sampai 2 bulan di media penanaman. Nah, itu akan mengakibatkan banyak siput yang punya kesempatan untuk menyerang tanaman kita. Nah, bagi sahabat yang sekarang sedang menyemai, usahakan semaiannya subur dan maksimalkan pertumbuhan di persemaian, sehingga waktu sahabat memindahkan dari persemaian ke lokasi penanaman itu hanya membutuhkan waktu yang singkat dan bisa dipanen seperti itu. Nah, ketika metode pencegahan itu sudah kurang efektif lagi, ketika siput sudah terlanjur menyerang kebun sahabat, sahabat bisa menggunakan metode ini atau metode attack atau menyerang dengan cara seperti ini. Nah, misalkan sahabat di daerah ini sebagai contoh saja ya, misalkan di sekitar daerah sahabat di mana banyak terdapat siput. Nah, sahabat bisa menggunakan cara seperti ini. Yang pertama, siram di lokasi itu, sahabat ya. Seperti ini, lakukan penyiraman seperti ini agar media menjadi lembab. Nah, bisa lakukan sahabat di sore hari. Kemudian sahabat tinggal tutup daerah yang lembab tadi dengan menggunakan karton atau apalah, papan bisa, kayu bisa, tutup seperti itu. Nah, biasanya pada malam hari siput akan sangat suka bersembunyi di bawah dari karton ini, sahabat. Jadi pagi hari sahabat tinggal buka. Nah, biasanya di sana akan banyak siput yang bersembunyi. Sahabat bisa menggunakan ini selama sehari atau 2 hari. Jadi misalkan sahabat taruh sore ini, kemudian 2 hari lagi sahabat bisa buka dan lihat di bagian bawahnya sudah ada siput yang berkumpul seperti itu. Nah, sahabat bisa musnahkan secara manual. Mengapa siput doyan berkumpul di bawah dari karton ini? Karena di bawah karton ini daerahnya itu lembab, sahabat. Sehingga siput akan berkumpul, apalagi siput akan merasa terlindungi jika berkumpul di bawah karton ini. Nah, mereka akan merasa terlindungi, tempat mereka bersembunyi. Nah, padahal mereka nggak tahu bahwa ini adalah jebakan dari kita. Nah, kemudian di hari berikutnya sahabat bisa buka. Dan seperti yang saya katakan tadi, sahabat bisa berikan ke ayam atau sahabat bisa buang jauh-jauh untuk mengurangi populasi siput yang ada di kebun kita. Nah, kemudian sahabat, entah mengapa siput sangat tidak menyukai permukaan yang berduri dan tajam seperti itu, sahabat. Saya perhatikan secara seksama bahwa keong atau siput, terlebih yang tidak memiliki cangkang, itu sangat menghindari tanaman yang memiliki duri di permukaan batangnya. Nah, saya perhatikan secara seksama sehingga ini menjadikan peluang bagi sahabat untuk bisa mengusir keong dengan menggunakan metode ini. Nah, pertama sahabat cari batang tanaman yang memiliki duri seperti ini. Saya gunakan batang mawar. Nah, apabila serangan siput di daerah sahabat itu sudah sangat mengganggu, sahabat bisa gunakan trik ini. Sahabat potong, kemudian sahabat tempatkan di permukaan raised bed atau permukaan polybag, terutama di jalan mereka akan masuk menuju ke tanaman kita. Jadi kita bisa cegat dengan blokade seperti ini, sahabat ya. Seperti halnya kita blokade di jalan raya seperti itu. Nah, kita bisa cegat mereka sehingga mereka bisa menghindari tempat di mana sayuran kita tumbuh. Seperti ini. Nah, mereka tidak akan menyukai ketika permukaan tubuh mereka yang berlendir itu terkena duri, terlebih duri yang tajam seperti ini. Sahabat bisa praktekkan dan bisa buktikan sendiri. Untuk sahabat yang bertanam di polybag,
sahabat bisa menggunakan juga trik ini. Sahabat bisa beli sabun colek cuci piring, dulu namanya apa ya, yang warnanya biru itu sahabat, jadi berbentuk pasta. Nah sahabat bisa ambil, kemudian bisa oleskan di permukaan polybag seperti ini, di permukaan luar dari polybag, tempat mereka kemungkinan memanjat. Nah kan siput akan memanjat polybag sahabat dari sini untuk menyerang tanaman sahabat yang ada di sini. Nah mereka akan memanjat. Nah ketika sahabat blokade juga dengan menggunakan sabun cuci piring di sini, sabun yang pasta itu ya sahabat ya, saya lupa mereknya itu. Nah sahabat bisa oleskan di sini, itu bentuknya seperti odol, warnanya biru. Nah sahabat bisa kelilingi polybag seperti ini sahabat. Jadi mereka bisa menghindari juga tempat-tempat yang ada aroma sabun cuci piring seperti itu, mereka nggak suka. Dan mereka akan kembali turun dan batal menyerang tanaman sahabat yang ada di polybag. Nah kemudian cara yang terakhir, sahabat bisa menggunakan metode berburu di malam hari terhadap serangan keong ini sahabat. Memang keong ini mayoritas menyerang di malam hari, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga mereka atau siput ini yang menyerang pada waktu pagi hari atau sore hari. Akan tetapi mayoritas mereka menyerang pada saat malam hari. Nah, sahabat bisa melakukan perburuan secara manual seperti ini dengan menggunakan lampu senter. Sahabat bisa lihat di tanaman sahabat di bagian mana yang kira-kira sering diserang oleh hama ini, kemudian sahabat bisa pungut keongnya dan musnahkan dengan menggunakan tangan seperti itu. Sahabat bisa gunakan ini, terlebih keong yang tanpa cangkang itu sangat baik untuk sebagai pakan ternak ayam atau bebek. Sebenarnya ada lagi beberapa macam cara, salah satunya adalah menggunakan alkohol atau bir di sini. Tapi saya sendiri tidak familiar dengan bir atau minuman beralkohol seperti itu, jadi saya tidak menggunakannya dalam metode saya dalam membasmi mencegah datangnya siput seperti itu. Jadi saya rasa cara-cara ini sudah cukup, dan sahabat bila gunakan ini dengan cara yang konsisten, maka serangan siput bekecot di kebun sahabat itu bisa terkendali seperti itu. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan sahabat bisa mengaplikasikannya di kebun sahabat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.